Apa tuh, Pak? Apa part yang paling kritis wajib prima pada saat terjadi kemacetan? Peleknya panas apa enggak? Kadang AC nggak terasa dingin, Pak. Bisa pecah radiatornya ataupun bisa masuk air ke dalam ruang bakar. Biasanya di pedal itu, Pak. Terasa keras injakannya. Apalagi pas tanjakan ya? Pas tanjakan itu bisa mati-mati kalau jika dirasa mobil tadinya enteng tiba-tiba kok berat. Sekalinya dipakai luar kota, mogok, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat APD, selamat sore dari bengkel kesayangan kita AH Motor Yogyakarta. Menjelang Idul Fitri ya. Baik Sobat APD, apa yang akan kita bagi bersama kawan-kawan di AH Motor? Pengalaman beliau yang ada di sini mungkin kita bisa jadikan tambahan pengetahuan kita untuk beraktivitas, baik itu di dalam kota maupun luar kota. Dan yang mau mudik di hari ini mungkin persiapan di hari Minggu ya, atau hari Senin, mungkin ada konten ini bisa membantu Sobat Topedia yang akan persiapan perjalanan. Baik, di depan kita sudah ada Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa, Pak. Amin, alhamdulillah. Ini udah berapa Mas puasa? Ada yang batal nggak? Alhamdulillah, lancar sejauh ini, Pak. Pak Taufik gimana? Alhamdulillah, sama juga. Alhamdulillah. Okay. Mas Haji, gimana, sebentar Pak? Lagi banyak saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan mudik. Ya, betul. Ataupun mungkin konten ini nggak harus di perjalanan mudik juga ya. Iya, karena betul. Ini bagus juga untuk kita bahas di konten kali ini. Nih, Mas Haji, apa part yang paling kritis wajib prima pada saat terjadi kemacetan? Apalagi kemacetan yang sifatnya air tahun, mudik gitu ya, atau akhir minggu, liburan, weekend gitu ya. Nah, ini apa Mas yang paling wajib harus diketahui oleh seorang pemilik kendaraan atau yang menggunakan kendaraan? Ini yang pertama Pak, yang terakhir dulu. Yang terakhir dulu dah. Nanti mau selesai dong. Iya Pak, yang pertama ini Pak ya, harus cek dulu kipas radiator atau motor fan. Ya, kalau sekarang kan zamannya udah elektrik ya Pak ya. Untuk mobil sekarang udah elektrik. Nah, dia biasanya ini Pak saat perjalanan jauh ini ataupun macet ini vital Pak ya Pak. Dia soalnya kalau misal perjalanan macet, otomatis suhu mesin cepat meningkat Pak, cepat tinggi. Nah, otomatis kinerja motor fan itu harus prima Pak. Dan apabila nggak prima itu bisa menyebabkan overheat Pak. Itu yang dikhawatirkan tuh itu. Kalau kipas bisa kadang-kadang mati ataupun mati, itu bisa bikin mobil overheat. Dan kita harus tahu ciri-cirinya kalau kipas mati Pak. Ya baik. Seperti apa ciri-ciri kipas sebelum mati dulu dah? Oh, sebelum mati? Iya. Ya, biasanya ini kadang AC nggak terasa dingin Pak. Ya kan? Kalau yang mobil yang zaman sekarang kan Pak ya, ada dua ininya, ada yang satu, ada yang dua kipasnya ya. Jika salah satu ada yang mati, dia nanti efeknya ke AC. AC-nya awalnya nggak dingin Pak, yang sebelumnya dingin tiba-tiba nggak dingin. Nah, itu kita harus periksa dulu kipasnya berputar apa enggak. Nah, kalau nggak berputar itu pasti akan menyebabkan AC nggak dingin dan bisa berpotensi overheat pada mesin itu Pak. Baik, nah itu gejalanya itu kan mungkin sudah ada sebelum kejadian akan mati ya? Iya. Ada nggak sih gejalanya selain dari yang tadi Mas sebutkan seperti AC tidak dingin? Apakah muncul suara-suara yang tidak normal? Oh, enggak saat berputar. Dia tetap suaranya tetap halus. Ada tertentu yang bunyi kasar memang. Ada juga, ya. Tapi ya kebanyakan kalau yang seperti itu biasanya ini ada yang halus, tiba-tiba mati. Kadang-kadang. Iya, ada juga. Ada. Wah, mengerikan. Iya. Ada juga yang karakternya yang itu diawali dengan bunyi kasar dulu, baru mati. Itu. Tidak ada dua lah, ada dua ini karakter ya. Karakter dari ini ya, motor sebelum mati itu. Baik. Nah, di mobil-mobil penggerak mobil-mobil penggerak depan yang memiliki dua kipas, itu mana sih yang paling urgent? Antara satu itu yang mati, yang ini mati nggak apa-apa, masih agak normal. Kalau yang ini mati, ini bahaya. Nah, gimana? Ada iya. Itu Pak, kan ada dua ini ya Pak, dua percepatan ya Pak ya. Ada kecepatan high, ada kecepatan low. Nah, biasanya kalau low itu bekerjanya kipasnya tuh di sekitar Di sekitar suhu di bawah 98.
Oh, bawah 98. Dia akan menstabilkan di situ. Iya. Tapi yang high nanti di atas itu. Apabila yang high nanti ini butuhnya saat kita AC, kita butuh dingin, itu juga bisa Langsung membantu pendinginan. Oh. Makanya dia mau kecepatan tinggi, high. Jadi kalau AC hidup itu high itu? Iya, untuk awalan dia bisa bekerja langsung high. Oh, Tuh. oke. Tergantung kita setelan ininya, Setelan suhunya. Ya, Kalau kita suhunya maksimal, otomatis dia nanti high juga ininya, putarannya untuk tinggi biar tercapai suhunya. Gitu. Baik. Nah, berarti ini kalau bisa kita kaji lagi, yang Iya. paling penting itu ternyata mungkin bisa jadi kipas ini ya. Kalau sedang posisi macet ya. Iya, kipas. Itu nanti kalau misal kita nggak sadar kipas itu mati, nanti lama-kelamaan muncul indikator overheat, Pak. Indikator pelampung yang merah. Iya. Itu. Nanti kalau misal nggak segera minggir atau berhenti istirahat, itu nanti bisa pecah radiatornya ataupun bisa masuk air ke dalam ruang bakar. Itu yang dikhawatirkan itu. Wah, mengerikan Sobat Tokopedia. Jadi kalau kita mau mudik besok, tolong diperhatikan kipas radiatornya. Betul. Tadi sudah disebutkan ciri-cirinya, ada yang halus bisa mati, Iya. ada yang bunyi kasar dulu. Iya, Iya betul. kan? Iya. Nah, terus ada indikasi nggak Mas, kilometer itu juga mempengaruhi kerusakan kipas radiator? Iya. Biasanya karena faktor kerusakan dari kipas itu memang dari faktor usia utama. Faktor usia. Iya, apalagi untuk part-part original biasanya faktor usia. Gitu. Ada kilometernya nggak? Biasanya akan rusak di 100.000 itu ada nggak? Nggak ada? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Nggak bisa buat patokan sih, Pak. Oh. Soalnya kadang merek-merek itu berbeda juga umurnya, Pak. Kayak misal nih, contohnya nih misal Grand Livina. Iya. Ini salah satu ini ya, kipas radiator yang awet ya, Pak ya, dibanding hampir jarang rusak ya, Pak. Oke. Dibanding kayak misal unit yang lain. Misal, contoh Nissan March itu. Iya. Ya lebih awet ini yang ini. Itu, Pak. Baik, ini salah satu kelebihan dari Iya. Nissan Livina ya? Iya. Oke, Grand Livina. Jarang sekali masalah di kipas radiator. Oke. Baik. Nah, selanjutnya Mas, ini kan kita dapat nomor 1 nih. Iya. Ini sangat penting sekali adalah yang namanya kipas radiator. Yang kedua apa? Yang harus kedua diperhatikan. ini yang buat suka kendaraan yang 3 pedal. Oh, manual. Manual. Apa itu? Kopling, Pak. Kopling. Jadi kan kalau macet-macetan kita sering, Pak, angkat injak setengah. Iya, benar ya. Nah, itu otomatis mempengaruhi si ini kampas koplingnya. Kampas koplingnya. Apalagi kita lagi nanjak gitu kan ya, Pak ya. Betul ya. Lagi setengah kopling. Iya. Terus macet-macetan, itu otomatis kan semakin mengikis kampas koplingnya. Betul. Tuh. Jadi nanti sebelum mudik ini persiapkan dulu kondisi mobilnya prima. Nah, salah satu indikasinya kampas kopling itu mulai slip biasanya di pedal itu, Pak. Terasa keras injakannya. Iya, itu salah satu cirinya. Itu salah satu ciri. Iya. Itu di mana? Di slip di kampasnya atau di mataharinya? Kalau udah keras kayak gitu. Iya, itu kan semakin tipis kampas, semakin jauh juga gerakan ininya, per di mataharinya. Iya, betul. Mataharinya itu clutch covernya. Makin jauh berarti Iya, makin jauh. Jadi otomatis injakan kita semakin dalam dan keras. Itu yang menyebabkan ini ya, pedal terasa keras. Itu salah satu ciri yang menandakan kopling udah mulai tipis. Tanda-tanda tuh. Iya. Itu yang paling gampang. Paling gampang. Iya, yang kedua yaitu kalau buat akselerasi, dia RPM-nya tinggi tapi mobil nggak ikut lari, nggak meraung ya itu. Meraung itu. Jadi udah kondisi yang udah parah ya, Pak. Karena kan nggak bisa diintip ya. Nggak bisa. Nggak bisa diintip. Kalau kampas rem masih bisa. Masih bisa ya, di center dilihat ya. Tapi kalau kampas kopling transmisi turun baru kelihatan. Baik, itu, Pak. Berarti ada 2 ciri-ciri kampas kopling itu sudah mulai lemah. Iya. Ya, dan itu harus diperhatikan oleh setiap pemilik kendaraan yang akan mudik. Iya. Ya. Iya. Ataupun yang persiapan menemukan jalan-jalan macet ya. Betul. Nah, yang paling berbahaya itu kan saat di macet di tanjakan ya. Posisi macet dan tanjakan ya. Betul. Nah, pertanyaannya, ada tips nggak sih bagaimana cara hemat berkendara di tanjakan posisi macet di mobil manual untuk kampas koplingnya? Oh gitu. Ya paling
tetap kita jaga jarak sama yang depan ya Pak ya. Dulu ya. Iya, biar nggak keseringan kampas kopling. Tapi mungkin efeknya bakal diklaksonin di belakang. Kejauhan gitu ya. Kejauhan Mas. Satu mobil gitu. Iya. Jauh Mas. Klakson. Baik, terus habis jaga jarak? Jaga jarak, ya itu kondisi minyak rem harus periksa. Dia kan ada yang minyak remnya, master remnya menyatu dengan master kopling. Ada juga yang terpisah master koplingnya. Jadi kita harus periksa kondisi minyak remnya, jangan sampai udah butek, udah kotor, masih dipakai. Nah, itu efeknya ada tuh ke kopling, efeknya ada? Ada. Nanti otomatis kalau misal kita kan kondisi macet Pak, otomatis mesin panas, kondisi kopling, kondisi transmisi juga panas kan? Iya. Nah itu nanti kalau kondisi minyak remnya nggak bagus, itu nanti bisa nyeplos Pak. Nyeplos. Jadi kan ada titik didihnya ini Pak, si minyak rem. Kalau misal jelek, dia semakin rendah titik didihnya, otomatis dia nanti ada gelembung udara. Nah kalau gelembung udara nanti bisa nyeplos. Koplingnya harus dikocok dulu baru bisa ngoper. Gitu. Baik, Sobat Pedia, ini 2 poin sudah disampaikan oleh Mas Aji. Ini poin yang sangat penting dan krusial dan wajib prima. Iya, prima. Yang ketiga? Yang ketiga adalah ini, pompa bahan bakar Pak. Pompa bahan bakar? Pompa bahan bakar. Gimana? Kok ini, bisa Pak, kita menjadikan pompa bahan bakar bagian dari harus wajib prima? Nah ini yang perlu apa teman-teman tahu ya Pak ya. Jadi mau ada mobil Pak, kita biasa sering pakai cuma buat kota-kota. Oh iya. Oke. Nah sekalinya dipakai luar kota, mogok Pak. Atau berebut. Gara-gara pompa bensinnya. Iya, jadi kalau perjalanan jauh, otomatis pompa bensin itu bekerjanya juga lebih ekstra. Nggak berhenti. Nggak berhenti dia. Bayangkan Jogja Jakarta ya 500 km. Iya. Berarti nggak berhenti tuh. Nggak berhenti kalau kita nggak istirahat kan. Nah itu bekerja terus. Nah itu baru ketahuannya kalau perjalanan jauh. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau mudik, apabila kondisi kendaraannya terutama full pump atau pompa bensinnya belum lama dibersihkan. Udah lama nggak dibersihkan ataupun belum pernah ganti, mobilnya udah berumur, nah itu wajib dicek Pak. Berapa kilometer kira-kira ininya yang yang dikenakan kepada mobil-mobil Sobat Apedia ini? Oke, itu sekitar 150.000 km. 150.000 km wajib ganti atau wajib cek? Wajib cek, ya. Soalnya kalau ganti juga kalau belum muncul masalahnya juga kita nggak bisa suruh ganti ya Pak. Itu wajib cek. Biasanya kan diawali sama ini dulu. Ada tanda-tandanya? Ada tanda-tandanya. Misalnya di filternya kotor, itu menyebabkan pompa bensin nanti hisapannya kan juga jadi berat. Sendat, berat, nanti efeknya juga cepat panas. Terus pengisian bensinnya sering nggak di bawah setengah, nggak full. Itu menyebabkan pompa bensin juga cepat panas. Itu memperpendek umur pompa bensin. Berarti nggak sampai 150 km, 1000 km dong? Iya tergantung. Ya itu tergantung kita cara perawatannya. Kalau kita misal jarang isi bensin sampai full di atas setengah, itu juga mempercepat full pump. Menjadi cepat panas yang akhirnya memperpendek usianya. Gitu. Tuh Sobat Apedia yang biasa dalam kota-kota yang jalurnya pendek ya. Mungkin perjalanan ya dalam kota mungkin sekali jalan 15 kilo, pulangnya 20 kilo gitu ya. Iya. Nah, dia nggak pernah tahu kalau jalan 500 kilo bagaimana gitu. Nah, itu betul. Oke, baik. Sobat Apedia, tapi mobil Anda yang 150 km yang kita bicarakan di sini ya. Iya. Tapi apakah bisa terjadi juga di bawah 100.000 km? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Wow. Tergantung ini ya. Kualitas bahan bakarnya ataupun di lubang pengisian bensin ya. Di sana keropos itu juga mempercepat memperpendek usia full pump gitu. Baik, Sobat Apedia, udah 3 yang disampaikan oleh Mas Haji dan ini semua butuh spare part yang prima. Nah, kita lanjutkan, masih ada nggak Mas Haji? Ini koil Pak. Koil betul. Di sini, Sobat Apedia, tertutup ini ya. Di sini tertutup. Iya. Oke. Baik. Nah, jadi hubungannya Mas apa Mas? Koil dengan prima untuk macet di jalan raya ini. Koil gini Pak. Jadi kan koil selama mesin hidup dia otomatis kan bekerja terus Pak. Ya. Nah, apalagi dipakai untuk perjalanan jauh.
dia selain panas juga dia kan bahannya karet ya Pak ya. Oh ininya apa selongsong ya? Iya, karet plastik itu. Oh iya benar. Iya. Ya, apabila kondisi koil ataupun selongsong koilnya dia udah getas, udah ini, dia bisa menyebabkan kebocoran. Nah, itu efeknya nanti mobilnya berebet Pak. Bisa dipakai jalan, cuma berebet. Efeknya nanti bahan bakar boros, tenaganya juga kurang ya Pak ya. Kurang, apalagi pas tanjakan ya. Pas tanjakan itu bisa mati-mati kalau mobilnya manual. Iya. Wah, itu biasanya sekali rusak 4 atau satu-satu? Satu-satu sih Pak. Satu-satu. Nggak semua 4, kecuali memang ada electrical yang lain bermasalah, itu bisa rusak semuanya. Itu bisa satu-satu, dan ada juga yang kerusakannya cuma selongsong koilnya, bisa diganti selongsong koilnya, ataupun satu set. Tergantung nanti ininya, brand mobil-mobilnya. Ada yang bisa ganti selongsongnya aja atau koilnya aja. Gitu. Betul dia. Baik, nah ini pertanyaan kalau masalah koil nih Mas. Kan sebelum mudik mungkin itu di hari H nggak muncul. Betul. Nah, itu bagaimana Mas mengetahuinya? Nah iya. Bahwa itu sudah mulai bermasalah. Apakah dari kilometer lagi? Iya. Jadi kalau koil sendiri kita bisa ngeceknya itu secara visual. Jika jika belum muncul. Iya. Ya. Minimal kita sebelum ke perjalanan. Mudik, perjalanan jauh, kita dulu ke bengkel. Untuk kita lihat kondisi koilnya. Biasanya kalau kondisi koil yang akan rusak atau akan bocor, dia untuk di bagian koilnya itu nanti ada perubahan warna plastik, perubahan warna plastik ataupun karetnya. Dia nanti agak cenderung kecoklatan ataupun agak kepelangi-pelangian, itu sebuah tanda koil tersebut akan rusak atau bocor. Itu tanda-tandanya. Tapi kalau misal kadang nggak bisa diprediksi juga kapan rusaknya Pak. Walaupun misal kondisi selongsongnya bagus, kadang kepala koilnya yang malah yang bocor. Nah itu lebih parah lagi. Iya, itu harus ganti koilnya itu. Itu Pak. Tuh Sobat Apedia, 4 sudah disampaikan oleh Mas Aji, krusial dari part yang harus kita primakan sebelum pulang mudik. Yang terakhir mungkin masih 5. Yang kelima, rem Pak. Wah, itu vital Pak. Vital ya? Iya, jangan gas terus. Jangan gas terus ya. Nanti kalau nggak ada remnya bahaya. Nah, kalau di rem ini apa Mas yang harus kita lakukan pengecekan? Apakah hanya cukup ketebalan dari kampas saja? Oke Pak. Salah satunya itu kampas rem. Kita harus mengecek posisi ketebalannya seberapa. Jika tipis, sebaiknya kita lakukan penggantian. Terus kita juga lakukan pengecekan di bagian seal dan seal kit dan kalipernya. Jadi nanti kalau misal seal kit kan ada karet karet di dalam, karet penutup piston kalipernya. Yaitu ada kerusakan, misalnya dia bocor, dia sobek, otomatis nanti bisa menjadi tempat menumpuknya kotoran. Debu ya? Iya, debu, kotoran, air, karat, nanti bisa numpuk di situ. Efeknya nanti pistonnya bisa macet Pak. Nah, jadi kalau macet, dia bisanya mendorong, nggak bisa balik, otomatis roda nanti macet. Terkunci. Nah, itu bahaya juga kalau buat perjalanan jauh. Apalagi untuk perjalanan jauh kan kita lebih sering rem, gas. Benar. Nah, itu nanti efeknya mobil nanti tarikannya berat. Kalau udah berat, dipaksa terus, bisa nyampe macet atau ngancing. Itu. Baik. Ini beberapa kasus kan pernah Mas, kita melihat pada saat kita melalui jalan-jalan berbukit lah ya, naik turun. Betul. Pas posisi macet itu, kadang kelihatan mobil orang tuh berasap tuh, di remnya itu. Gimana tuh, kok bisa? Soalnya ya itu, karena ini bekerja terus, apalagi kondisi tanjakan dan macet, otomatis kita sering gas rem, setengah rem. Nah, itu mengakibatkan panas berlebih, apalagi kita ini ya, kondisi seal kitnya nggak bagus. Nah, otomatis si pistonnya dia akan menekan terus. Sementara kita dipakai gas kita gas mengajak mobil untuk berjalan. Sementara pistonnya macet. Nah, itu bisa menyebabkan. Itu keluar asap itu? Asap. Ini keluar asap. Kadang merah, nyampe keluar merah. Waduh, piringannya merah. Dan rasanya nanti dipelek panas banget. Cara mengetahuinya ya itu.
ada yang macet atau enggak, peleknya panas apa enggak gitu. Baik, ini ada kebiasaan dari beberapa ini supir-supir yang sudah berpengalaman ya. Iya. Kadang mereka berhenti di rest area atau dimanapun, mereka turun itu nggak langsung pergi, muter, megangin apa namanya? Pelek. Itu betul. gimana Mas Aji? Ya, jadi untuk mengetahui ciri-ciri rem normal ataupun macet, itu bisa diketahui ini. Cara ini kita megang pelek ya Pak ya. Demam nggak gitu ya? Iya, kalau ada salah satu pelek yang panas, itu bisa terjadi macet di bagian remnya. Tuh. Itu Pak. Berarti ini tips juga Mas Haji ya? Tips itu Pak. Besok perjalanan jangan lupa untuk ngecek pelek. Pelek ya. Jika dirasa mobil tadinya enteng, tiba-tiba kok berat ya. Nah itu kita cobalah cek kondisi temperatur pelek. Ada yang panas banget nggak? Di antara yang 3 yang lainnya gitu 3 ya? yang lain betul. Kalau ada berarti ada indikasi rem macet atau putaran roda ada yang nggak lancar gitu Pak. Baik, nih 4 yang terakhir itu adalah tadi 5 rem. 5 rem. Ya, yang harus kita tips tadi adalah ngecek suhu dari pelek ya. Suhu pelek Ya. Beda atau enggak dari yang lain. Betul. Suhu pelek ban serep dicek nggak? Hah? Suhunya dicek nggak ban serep? Enggak Pak, nggak dipakai tuh Pak. Nah, darurat aja itu Pak. Pasti dingin Pak. Terus minyak rem ya Pak ya. Oh ya, kan udah kesatuan. Minyak rem ya. Minyak rem. Ya. Minyak rem harus kondisinya yang bersih ya Pak ya. Kalau udah kelihatan kotor di reservoir, itu baiknya kita kuras. Nah, pas kuras itu sekalian aja dicek rem. Cek rem. Iya, nanti biar tahu ada yang bermasalah apa enggak. Mas Haji, pernah nggak kejadian dia sudah melakukan cek rem di bengkel yang dia sudah langganan ya? Iya. Tapi pas perjalanan remnya macet. Ada begitu. Ada juga. Ada juga. Wow. Jadi juga ya. Ada yang kita terkecoh tuh macet karena dikira pistonnya macet itu ada. Jadi yang menyebabkan macet selain piston kaliper, piston rem, itu ada juga ini si pin kaliper, Pak. Oh, pin kaliper. Iya, pin kaliper. Dia posisinya nggak lurus, bengkok. Kalau bengkok, dia nanti otomatis membuat gerak pistonnya nggak mau kembali, Pak. Wow. Jadi makan kampas remnya dia nggak rata. Itu menyebabkan rem juga bisa macet. Itu gejalanya tuh, makan piston makan kampasnya nggak rata. Dalam dan luar gitu ya? Iya. Jadi miring, harusnya kan dia rata. Iya. Rata. Nah, itu dia nanti ada yang bagian atas lebih cepat habis, yang bawah masih tebal. Iya, masih tebal. Tuh Sobat Pedia. Tuh. Terus pas dilakukan cek rem, terlalu banyak ngasih pelumas. Dia kan pakai grease. Iya. Sementara kalau kebanyakan pelumas, nanti gerak si pin kalipernya terbatas, Pak. Wow. Ya itu bisa mengakibatkan macet juga. Macet jadinya. Nah itu, jadi nanti kalau misal melakukan cek rem, kita pasti lakukan test drive dulu ya Pak ya. Iya. Untuk simulasi di kecepatan tinggi ataupun kecepatan rendah, supaya ini tidak ada kejadian rem macet setelah servis rem. Oke. Baik, bagaimana Mas Haji? Cukup 5? Cukup 5, kalau dijelaskan sampai 10 nanti keburu maghrib Pak. Iya. Kita mau cari buka puasa lagi kan? Iya. Baik, Mas Haji. Aja, Pak. Apa Mas Haji tips untuk Sobat Pedia yang akan melakukan perjalanan mudik yang menemukan jalan macet ya? Iya. Ya. Tipsnya apa? Tipsnya selalu hati-hati, konsentrasi, berdoa sebelum berangkat, dan periksa kondisi kendaraan sebelum dipakai untuk perjalanan jauh. Periksa juga kondisi toolkit, P3K, terus ban cadangan juga harus dalam kondisi terisi angin. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau misal ada kejadian yang tidak diharapkan seperti bocor ban, otomatis kita langsung bisa lakukan penggantian. Dan untuk para customer, para Pak? Sobat Pedia. Ya paling tidak kalau misal itu melihat tutorial cara penggantian ban, terus melihat pengisian air radiator, ya. Indikasi-indikasi overheat nanti bisa dipelajari di YouTube itunya. Baik. Terima kasih Mas Haji. Ya. Sama-sama Pak Taufik.
itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Nanti kalau teman-teman ada yang mau konten yang mau kita buat, bisa ditulis di kolom komentar. Ataupun sharing-sharing masalah kendaraan, bisa. Ini nanti hubungin Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.